Rahmanirrahim. Kan Rahman kan kecil ya, tipis. Bukan Rahmanirrahim. Kalau Rohim itu H gede. Ya, saya pakai H gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu H gede. Pakai H gede. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu H gede. Kalau H tipis, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdu. Jadi bagian halqun, bagian tenggorokan itu ditarik sampai lidah kita menjulur ke bagian bawah. Jadi ujung lidahnya nggak naik. Kalau kalau H itu ujung lidah itu cenderung naik. Tapi kalau H tipis, H kecil, lidahnya itu sejajar sampai gusi bawah. Alhamdu, Ar-Rahman. Ya, nanti dipelajari di rumah. Ya, bukan orang yang baca Quran, tapi orang yang ahli Quran. As-sab'atu yang ada 7. Jadi disepakati ulama untuk ahlul Quran itu ada 7. Ini kalau dalam fikih namanya mazhab. Ya, dalam madzhab fikih ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali yang disebut dengan mazhabul arba'ah, mazhab yang 4. Nah, kalau dalam Quran ada yang disebut qiraah sab'ah, mazhab yang 7. Nah, sama seperti di fikih, kita wajib memilih salah satu. Ya, misalnya Bapak di fikih kita nih ya, kita pilih mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita menjadi mazhab Syafi'iyah. Nah, di dalam Quran juga begitu. Saya sering ketengahin waktu dulu kita belajar tafsir Yasin, yang kita pakai adalah qiraahnya Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Nah, ketika kita pakai jalur Imam Asy-Syafi'i, nanti ada jalur Imam As-Suyuti yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah dan Madinah dan sebagainya. Saya beri contoh perbedaan makhraj. Ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang kita pakai, ketika kita ngucap shad itu ada taswir, ada suara seperti siul burung. Maka ketika Bapak baca ihdinas siratal mustaqim, jadi ada seperti suara siul burung. Ya, dalam kaidah tafsir namanya taswir. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Nah, tapi kalau di qiraahnya Imam As-Suyuti, kalau tadi Imam Syafi'i ya, kalau qiraahnya Imam As-Suyuti, ujung lidahnya cukup dinaikin ke atas tanpa mengeluarkan suara taswir. Ya, jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Hamdun, maka pemasukan al ya alhamdu itu menurut kita karena dia menjadi mubtada khobar. Tapi kalau menurut yang berdapat hamdan enggak, lafaz aslinya hamdan, bukan hamdun. Gimana ceritanya? Ya, karena hukum asli menurut orang Arab itu ada 2. Jadi menurut sebagian pakar bahasa Arab itu berasal dari kata kerja hamidah, memuji, berterima kasih. Ya. Tapi sebagian pakar bahasa Arab mengatakan bahwa awalnya itu bukannya fi'il, bukan kata kerja, tapi isim kata kerja, gitu. Makanya bukan hamdan waktu itu, berarti hamdan. Ya, kalau hamdan berarti kemasukan al menjadi alhamdulillah, gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan alhamdulillah, ya nggak bisa dibilang salah, cuman tidak disepakati ulama. Tafsir surah Fatihahnya halaman 8 baris ke-4, babu tafsiri ayatil Fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Babu tafsiri ayatil Fatihati. Bab yang menerangkan tentang tafsir ayat Al-Fatihah. Qauluhu ta'ala, qaulnya Allah Ta'ala, alhamdulillah, lafaz alhamdulillah. Sebelum kita bahas lebih dalam ya Pak, lafaz alhamdulillah tuh haknya tipis ya, jadi coba dilatih-latih. Sebab kita nih yang laki-laki itu cenderung suaranya ngebas. Ya, hati-hati nanti ketika mengucap huruf H jadi H gede, alhamdulillah. Dilatih-latih tuh, haknya hak kecil, hak tipis. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Kalau alhamdu itu hak gede. Ya, sama kayak bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak sedikit tuh orang bacanya pakai hak gede. Rahmanirrahim, kan Rahman kan hak kecil ya, hak tipis. Rahmanirrahim, bukan Rahmanirrahim. Kalau Rohim itu hak gede ya, saya pakai hak gede ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu hak gede, pakai hak gede. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu hak gede. Kalau hak tipis, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdu, Alhamdu. Jadi bagian halqun, bagian tenggorokan itu ditarik sampai lidah kita menjulur ke bagian bawah. Jadi ujung lidahnya nggak naik. Ya. Kalau alham, kalau ha itu ujung lidah itu cenderung naik. Tapi kalau ha tipis, ha kecil, lidahnya itu sejajar sampai gusi bawah. Alhamdu, alhamdu, ar-Rahman, ar-Rahman. Ya, nanti dipelajari di rumah ya. Nah, besok coba kita praktekin baca alhamdu itu ya. Jadi haknya kita yang laki-laki itu cenderung suaranya ngebas. Karena emang bawaan natural ya. Secara fisik laki-laki kan suaranya lebih ngebas. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, kalau kita belajarin tetap bisa. Ya, alhamdu, alhamdu. Nah, bab yang menerangkan tentang tafsir ayat pada surah Al-Fatihah yaitu alhamdulillah. Alhamdu artinya segala puji. Lillahi, bagi Allah. Ya, aslinya adalah lafaz Allahu, kemasukan lam. Ya, jadi aslinya adalah lafaz Allah, kemasukan lam menjadi lillah. Lam itu huruf jer. Sama seperti yang kemarin kita pelajarin ya. Karena lam itu huruf jar maka berubah menjadi kasroh, lillahi. Al-Qura'u adapun ulama ahli Quran ya. Ulama ahli Quran disebut qura atau hufaz ya. Kata tunggalnya qori, kata jamaknya qura. Yaitu ulama-ulama yang ahli ilmu Al-Quran ya. Memang kalau sekarang itu mengalami pergeseran makna ya. Kalau zaman dulu orang disebut qori itu adalah ulama yang ahli Quran. Nah kalau sekarang orang disebut qori itu yang suka baca Quran di acara-acara tuh ya. Misalnya acara maulid, Isra Mi'raj gitu ya. Nah itu disebutnya qori. Kayak Pak Haji Rijal nih termasuk ya, qori. Kalau zaman dulu yang dimaksud qori itu adalah ulama ahli Quran. Kata tunggalnya satunya qori, kata jamaknya qura. Nah, hafid orang yang menjaga ilmu Quran, jamaknya hufaz. Ya, orangnya satu hafid. Ya, kalau sekarang dijamakin hufaz. Sama hafid zaman dulu di kalangan akademis yang namanya hafid itu orang yang ahli ilmu Quran atau orang yang ahli ilmu hadis. Nah, itu disebutnya hafid. Ya. Nah sekarang orang cuman apa juz amma disebutnya hafiz, sampai dilombain lomba hafiz cilik ya. Padahal cuman apa surat pendek ya, Al-Bosiyah misalnya gitu ya, atau misalnya Yasin, Tabarok. Jadi ya zaman sekarang itu sudah ada pergeseran makna, pergeseran nilai dari makna yang sesungguhnya ya. Kalau zaman dulu yang disebut qori itu ahli Quran
Pokoknya kalau kita nanya masalah Quran pada dia bisa jawab. Nah itu namanya qori. Nah kalau sekarang enggak, qori itu orang yang biasa baca Quran, gitu ya. Jadi ada pergeseran nilai secara makna. Nah yang dimaksud di sini al-qurra di sini adalah qori yang ulama Quran, ya bukan orang yang baca Quran, tapi orang yang ahli Quran. As-sab'atu yang ada 7. Jadi disepakati ulama untuk ahlul Quran itu ada 7. Ini kalau dalam fikih namanya mazhab, ya. Dalam mazhab fikih ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali yang disebut dengan mazhabul arba'ah, mazhab yang 4. Nah, kalau dalam Quran ada yang disebut qiraah sab'ah, mazhab yang 7. Dulu itu mazhab fikih, Pak, bukan 4, 12. Aslinya 12. Ya, seiring berjalannya waktu ada yang nggak dipakai, ada yang mirip, ada yang sama. Akhirnya meleburlah, yang tersisa sampai sekarang tinggal 4. Jadi dulunya mau 4, 12. Sama, mazhab Quran pun dulunya aslinya 18. Berkurang kemudian menjadi 10, berkurang kemudian menjadi 9. Nah, diperas lagi kemudian menjadi 7. Yang dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah dalam fikih ibarat mazhab 4. Ya, jadi dalam ilmu Quran disebut ilmu qiraah sab'ah. Nah, sama seperti di fikih, kita wajib memilih salah satu. Ya, misalnya Bapak di fikih kita nih ya, kita pilih mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita menjadi mazhab Syafi'iyah. Nah, karena kita bermazhab dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kan bukan cuma Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Hambali. Nah, di dalam Quran juga begitu. Saya sering ketengahin waktu dulu kita belajar tafsir Yasin, yang kita pakai adalah qiraahnya Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Nah, selain Imam Hafiz, selain Imam Asim banyak selain daripada imam-imam tersebut. Jadi yang kita baca itu bukan satu-satunya. Sama seperti Bapak sholat, kita sholat pakai mazhab Syafi'i, itu bukan satu-satunya. Ada mazhab lain, maksudnya gitu. Ya, contoh misalnya di sholat lah gitu ya. Ada yang orang seperti kita kalau subuh pakai kunut, tapi kalau mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kan sholatnya mah sama, ya, secara rukunnya. Nah begitu pula di dalam baca Fatihah, kemarin kita bahas tuh. Ya, ada beberapa riwayat misalnya dari Imam Ibnu Katsir untuk membaca basmalah. Nah ini yang kemudian diikuti mazhab Hanafi ya, membaca basmalah tidak dipakai yang jahar. Ya, baik sholat yang sir maupun sholat yang jahar, bacanya sir, bacanya pelan. Sementara yang kita pakai riwayat Imam Asim, ya pakai Imam Hafiz, maka kita bacanya kalau sholatnya jahar, Bismillah dibaca jahar. Tapi kalau sholatnya sir, zuhur asar, maka Bismillah juga dibaca sir. Tapi kan intinya sama-sama dibaca. Ya sama seperti tadi sholat subuh, ya yang satu pakai kunut, yang satu enggak, lah karena sunnah. Ya, kan intinya sama-sama sholat subuh. Itu jadi nggak kaget ya kalau ada perbedaan pendapat seperti itu. Ya, nah di sini disebutin bahwa ulama qiraat sab'ah, ulama yang 7 itu ala dhammid dari sepakat menjadikan dhammah dalnya. Jadi ulama-ulama qura, ahlul qiraat sab'ah, imam-imam 7 itu sepakat bahwa huruf dal pada lafaz fi qaulil alhamdulillah, pada lafaz alhamdulillah itu adalah dhammah. Ini ya. Jadi lafaz alhamdulillah itu diharokatin dhammah. Jadi 7 ulama itu sepakat ya. Kalau sepakat berarti ijma ulama sepakat bahwa huruf alhamdulillah itu harokatnya adalah dhammah, bukan alhamda, bukan alhamdi. Karena nanti ada pembahasan, ada yang mengatakan alhamda, ada yang mengatakan alhamdi. Ya. Jadi sama seperti tadi lah fikih misalnya gitu ya. Kalau dikatakan seluruh ulama sepakat kan gitu ya, bahwa Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Nah berarti kan nggak ada yang menentang. Ya. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa baca Fatihah adalah rukun sholat, gitu ya, ibaratnya gitu. Nah ini ibaratnya sama gitu. Tapi kan
sebelum 4 mazhab tadi itu kan ada 12 mazhab. Yang sedikit banyak masih ada, Pak. Suka tidak suka masih ada di bumi ini gitu. Contoh misalnya mazhab Daud Az-Zahiri. Mungkin Bapak nggak pernah dengar, saya sampaikan ya. Ada satu nama mazhab yang namanya mazhab Az-Zahiri. Pendirinya adalah Imam Daud Az-Zahiri. Itu terkenal di daerah Pakistan dan sebagainya, itu banyak yang pakai. Nah menurut beliau, sholat itu nggak wajib baca Fatihah, yang wajib baca Quran. Jadi nggak baca Fatihah pun asal baca Quran, menurut Imam Daud Az-Zahiri dalam mazhab Az-Zahirinya sah. Tapi kan nggak ijma, nggak disepakatin ulama. Paham ya? Yang disepakatin ulama, orang namanya sholat baca Fatihah, mau jadi makmum ke, mau jadi imam ke, tetap wajib baca Fatihah, gitu ya. Nah ini sama nih, secara ijma ulama, kesepakatan ulama, alhamdulillah, nggak boleh alhamdulillah, nggak boleh alhamdulillah, tapi ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca alhamdulillah, tapi tidak disepakati ulama, gitu ya. Ya barangkali ntar Bapak jalan ke musola ke masjid lain, kok orang bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Oh berarti dia tidak termasuk qiraat sab'ah. Mungkin ada di qiraat yang 9 tadi. Oh atau mungkin ada yang di qiraat 12. Oh mungkin ada yang di qiraat ke 18. Karena qiraatnya banyak. Ya. Bapak misalnya pernah lihat ada orang sholat i'tidal tetap. Sami Allahu liman hamidah. Pernah lihat ya? Nah ya, itu mazhab apa Bapak? Yang Bapak tahu? Hanafi, Maliki, Syafi'i apa Hambali? Kalau yang sekarang tahun berapa deh? Hambali. Apa lagi? Salah kata aku agak terus ini. Tebak-tebakan doang. Hambali itu. Coba apa lagi? Yang Bapak tahu tuh. Sami Allahu liman hamidah. Tetap ya. Maliki. Yang Syafi'i nggak ada. Yang Syafi'i nggak ada. Nah kan gitu ya. Padahal itu mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Cuman beda kaulnya Imam An-Nawawi. Kalau yang kita nggak sedekat kami Allahu liman hamidah, karena di samping itu mazhab Imam Syafi'i lewat kaulnya Imam Ar-Rafi'i. Di mazhab Syafi'i itu ada 2 imam besar, Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Itu yang sering kita pakai tuh Pak. Ya. Nah kebetulan idealnya kita orang Indonesia itu pakainya ala Imam Ar-Rafi'i, sami Allahu liman hamidah. Jadi pakai Imam Ar-Rafi'i. Sementara kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i lewat Imam An-Nawawi, sami Allahu liman hamidah, tetap ya. Gitu. Jadi ada perbedaan antara kaulnya Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau secara urutannya mazhabnya Imam Syafi'i. Dulu pernah saya bahas ya, sedikit saya sampaikan biar Bapak banyak perbendaharaan masalah Fatihah. Ya. Di qiraah kita sendiri, ya, ingat-ingat ya, kita pakainya qiraah Imam Hafiz, riwayatnya Imam Hafiz. Nah jalurnya jalur Imam Asy-Syatibi, thoriqnya Imam Asy-Syatibi. Ingat-ingat ya, sama kayak tadi. Mazhabnya Imam Syafi'i, tapi jalurnya ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Ya, nanti banyak imam-imam yang lain. Tapi kalau bicara atasnya sama, imamnya Imam Syafi'i. Ya, secara mazhab imamnya tetap Imam Syafi'i. Cuman di bawahnya ini thoriqnya, jalannya ini macam-macam. Nah, saya beri contoh ya, ada perbedaan. Misalnya ketika kita pakai jalur Imam Asy-Syatibi, nanti ada jalur Imam As-Suyuti yang biasa dipakai oleh orang-orang Mekah dan Madinah dan sebagainya. Saya beri contoh perbedaan makhraj. Ya. Menurut Imam Asy-Syatibi yang kita pakai, ketika kita mengucap shod, itu ada taswir, ada suara seperti siul burung. Maka ketika Bapak baca ihdinas sirotol, ihdinas sirotol mustaqim, jadi ada seperti suara siul burung. Ya dalam kaidah tafsir namanya taswir. Ihdinas sirotol mustaqim gitu. Nah, tapi kalau di qiraatnya Imam As-Suyuti, kalau tadi Imam Asy-Syatibi ya, kalau qiraatnya Imam As-Suyuti nggak ada taswir itu. Ujung lidahnya cukup dinaikin ke atas tanpa mengeluarkan suara taswir. Ya, jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim,
ihdinas siratal mustaqim. Makanya Bapak kalau jeli, kalau Bapak dengerin orang-orang khususnya ulama ya, atau kori-kori ya, kori dalam artian pembaca Quran, bukan kori dalam artian ulama Quran, misalnya Imam Masjidil Haram atau segala macam ya, itu banyak yang menggunakan koriknya Imam Asyuyuti dengan tidak mentaswirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Sementara orang-orang yang menggunakan teori toriknya Imam Asy-Syatibi ya, seperti orang Irak atau orang Yaman, termasuk kita ya Indonesia, itu melafadzkan huruf shad itu ada taswirnya, ihdinas si. Kalau sekarang lebih gampang lagi, Bapak gampang nandainnya. Kalau Bapak senang nonton YouTube segala macam ya, Bapak buka kiai-kiai Jawa lah misalnya gitu, atau habaib itu ngucap shadnya rata-rata pakai taswir, ihdinas sirat, itu rata-rata gitu. Kenapa? Karena habaib kita, ulama-ulama Jawa itu rata-rata bergurunya ya nggak jauh tuh, kalau nggak Yaman, Mesir, Irak. Ya ada sih yang berguru di Arab Saudi, cuman sedikit. Ada sih yang berguru di Yordania, misalnya Maroko, ada tapi nggak banyak. Mayoritas ulama kita itu ya bergurunya itu di Yaman, Mesir, Irak atau Baghdad kalau zaman dulu ya. Yaman, Mesir, Baghdad. Ada yang berguru di Arab Saudi, ada tapi nggak banyak. Nah, alumni yang Arab Saudi karena secara bahasa yang dipakai itu adalah qiraatnya Imam Asyuyuti ya, bukan Imam Asy-Syatibi seperti kita, maka dia membaca shadnya tidak pakai taswir. Bapak bisa lihat orang-orang yang biasanya ya alumni Arab Saudi, alumni Riyadh misalnya, alumni Jeddah misalnya, Bapak perhatiin ya, kori-kori seperti itu atau ustadz-ustadz seperti itu lebih cenderung tidak membaca dengan taswir. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau Bapak bingung misalnya, kok saya belajar di Aliklas sama Pak Ustadz Jelani kok shotnya ada suara siulnya, sementara saya belajar di sono kok nggak ada suara siulnya? Ya karena memang perbedaan mazhab. Ya, karena dia pakainya jalur Imam Asyuyuti, sementara saya pakainya jalur Imam Asy-Syatibi. Nah ini penting nih, karena ini menyangkut ibadah. Ibadah itu harus ada ilmunya, Pak. Nggak bisa kita sembarangan ibadah. Ya, walaupun kalau secara ibadah mah sah-sah aja, cuman kan nilai pahalanya beda. Ya, orang yang tahu ilmunya nilai pahalanya beda sama yang nggak tahu ilmunya, gitu ya. Jadi biar Bapak sedikit punya pandangan. Nah, makanya kayak lafaz alhamdulillah nih, ya. Kalau yang ijma ulama sepakat alhamdulillah, nggak boleh dibaca alhamdulillah, nggak boleh dibaca alhamdulillah. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan boleh dibaca alhamdulillah, boleh dibaca alhamdulillah. Itu tapi tidak termasuk qiraat sab'ah. Jadi bukan khilafiyah di qiraat sab'ah. Disepakati ulama qiraat sab'ah bahwa alhamdulillah itu harus didoma, gitu ya. Wa adapun dia itu mubtadaun khobarun, susunan mubtada khobar. Ya, dalam istilah bahasa Arab itu ada istilah mubtada khobar. Ya, namanya jumlah ismiyah. Ya, alhamdulillah mubtada, ya, lillahinya adalah khobar. Ya, kalau bahasa kita, contoh misalnya si fulan tukang mainan. Si fulan itu mubtada, tukang mainan itu namanya khobar. Ya, si fulannya mubtada, tukang mainannya adalah khobar. Jadi khobar ini menjadi penunjuk daripada mubtada. Tukang mainan ini melengkapi daripada si fulan. Jadi kalau ditanya si fulan siapa? Oh, si fulan tukang mainan, gitu ya. Jadi itu namanya mubtada khobar. Dalam istilah nahwu disebutnya jumlah ismiyah. Nah, karena dia mubtada khobar maka harus diharokatin doma. Ya. Mubtada khobar itu statusnya rofa. Tanda rofanya adalah doma. Jadi misalnya Bapak mengucap Allahu Akbar, ya kan? Setar awal tuh nggak mungkin orang baca Allah Akbar, kan nggak mungkin. Atau Allahi Akbar, nggak mungkin. Pasti kita baca Allahu di domah nih, ya, Allahu Akbar. Karena domah itu adalah salah satu tanda rofaknya mubtada. Begitu pula khobar. Khobar itu juga harus dirofa. Dalam tandanya adalah domah.
Lah, kenapa ini kan khobar kok hi? Ini aslinya mah Allahu. Karena kemasukan lam maka menjadi lillahi. Ya, titik. Warwiya dan diriwayatkan an Sufyan bin Uyainah dari Sufyan bin Uyainah, ini salah satu ulama hadis, ulama Quran juga. Warubah bin al-Ajaj dan Imam Rubah bin Ajaj. Innahuma sesungguhnya keduanya, beliau berdua, Imam Sufyan bin Uyainah sama Imam Rubah bin Ajaj. Qala berkata keduanya, alhamdulillah, lafaz alhamdulillah bin nasbi dengan dibaca nasab. Jadi dibacanya fathah, bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Wa huwa adapun lafaz alhamdu itu ala idmari fi'lin menurut beliau adalah karena beberapa domirnya fi'il. Nah, sementara wa qara'a membaca Ibnu Abi Ablah, yaitu Imam Ibnu Abi Ablah, lafaz alhamdulillahi bidomid dali dengan domah dalnya, walami dan lamnya. Ada juga yang membaca bukan cuma dalnya yang didomah tapi lamnya juga didomah. Ya. Jadi dibacanya alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Nah, kalau Imam Sufyan tadi membacanya alhamdulillah. Nah, ini perbedaan tuh udah ya. Tapi lagi-lagi disepakati ulama enggak? Enggak, ya, tapi tidak disepakati ulama. Tapi ada pendapat seperti itu, ada maksudnya. Ya, jadi ada yang mengatakan, misalnya Imam Sufyan mengatakan alhamdulillah, sementara Imam Ibnu Abi Ablah mengatakan alhamdulillah. Ya. Ittibaan karena mengikuti lisani pada lafaz yang kedua, al-awal lafaz yang awal, maksudnya lafaz alhamdu. Walahu dan pada qaul tersebut ya syawahidun banyak alasannya. Lakinau tetapinya itu syadun syad. Nah, syad itu dalam bahasa ilmu Quran atau ilmu hadis namanya cacat. Jadi suatu qaul yang secara alasan bisa dibantah itu cacat, ya namanya syad. Bukan doib. Kalau doib mah lemah. Ya kalau doib lemah masih bisa diterima. Tapi kalau syad itu berarti menyalahi aturan, gitu. Wa anil Hasan sedangkan dari Imam Al Hasan wa Zaid bin Ali dan Zaid bin Ali alhamdulillah lafaz alhamdulillah bi kasrid dali dengan mengucapkan kasroh dalnya. Jadi bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ittibaan karena mengikuti lil awali pada lafaz yang awal, maksudnya lafaz alhamdu. Asani lafaz yang kedua. Ya, afadahu maka memberikan faedah atau menyampaikan faedah Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir, wafihi dan di dalamnya fawaidun ada beberapa faedah. Ini kalau dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu shoroh ada tasrif namanya, itu tasrif hamidah yahmadu hamdan. Ya, nanti ada tulisannya wa mahmadan puji. Ya, hamidun orang yang memuji, ya, orangnya disebut mahmud, orang yang terpuji dan seterusnya. Nah, lafaz hamadah tadi, nah ini menurut yang harus difathah ya. Kenapa nggak difathah aja, alhamdulillah aja? Nah, kenapa ada orang yang berpendapat kenapa nggak alhamdulillah? Nah, menurut dia karena hamdun itu berasal dari masdar, ini masdar namanya hamdan. Bapak sering dengar ya, ada khotib misalnya gitu atau orang ceramah hamdan syukron lillah, tadi ya, hamdan syukron lillah. Nah, itu diambil dari kata hamidah yahmadu hamdan. Nah, makanya ketika lafaz hamdun ya hamdan nih, ya udah tinggal ditambahin al doang. Jadi kalau ada al, huruf itu nggak boleh dipanggil. Ya, saya beri contoh ini ya. Kalau nggak ada al, nggak ada alnya nih, masjidun, masjidun, ya ditanwin masjidun. Tapi kalau ada al, maka nggak boleh al masjidun, tapi al masjidu. Harusnya tadinya dun, al masjidun kemasukan al masjidu, gitu. Nah, alhamdulillah aslinya hamdun, maka kemasukan al ya alhamdulillah. Itu menurut kita karena dia menjadi mubtada khobar. Tapi kalau menurut yang berdapat hamdan enggak, kan aslinya hamdan, bukan hamdun. Gimana ceritanya? Ya, karena hukum asli menurut orang Arab itu ada dua, hukum asal ya.
Kalau yang jumhur ulama, yang mayoritas ulama, asal kata bahasa Arab itu dari kata kerja, nih hamidah. Tapi kalau menurut sebagian lainnya, bahasa Arab itu berasal dari kata masdar, ya, jadi isim, kata benda. Ini juga ada khilafiyah nih. Jadi menurut sebagian pakar bahasa Arab itu berasal dari kata kerja. Hamidah, memuji, berterima kasih. Ya. Tapi sebagian pakar bahasa Arab mengatakan bahwa awalnya itu bukannya fi'il, bukan kata kerja, tapi isim, kata benda. Gitu. Makanya bukan hamdan kalau gitu, berarti hamdan. Ya. Kalau hamdan berarti kemasukan al menjadi alhamdulillah. Gitu. Ini yang membedakan pendapat ulama tadi ya. Jadi ketika ada orang mengatakan alhamdulillah, ya nggak bisa dibilang salah, cuman tidak disepakati ulama. Maksud saya biar bapak nggak gampang nyalain orang gitu loh. Ya, kadang-kadang sekarang kan beda sedikit salah, orang harus padahal kagak benar. Ya, cuman kagak disepakati ulama. Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak perempuan sholat Jumat? Boleh. Cuman jadi wajib Jumat jadi perempuan. Jadi ada kata laki-laki kagak ada ke masjid. Yang sholat Jumat perempuan semua. Tetap kena dosa dari satu kampung. Kena dosa karena yang wajib adalah laki-laki. Tapi kan perempuan boleh. Cuman dia tidak menjadi wajib Jumat. Gitu ya, paham ya? Jadi ya kalau kita bilang sesuatu jangan main, wah itu nggak benar, itu sesat, belum tentu. Jangan-jangan kita ini yang bodoh. Ya, jangan-jangan kita ini nggak tahu kalau itu benar. Gitu. Jadi ada hal yang memang disepakati ulama dan itu umum, ada yang tidak disepakati ulama. Di kasus misalnya maaf nih, nah makanya kan dibebasin, negara itu dibebasin kan? Nggak terbukti penistaan agama, maksudnya. Ya memang bukannya saya mau benerin dia, bukan ya, nggak mau ya kan ya. Maksudnya memang ada beberapa yang nggak menistakan agama, cuma itu nggak umum gitu. Kayak perempuan sholat di depan, ya kan? Ya itu mah nggak menistakan agama. Masa perempuan sholat di sini, Pak Rijal, saya ya, Pak Jiwakin itu ada perempuan sholat di sini. Masa menistakan agama? Ya enggak. Cuma kagak umum gitu aja. Paham ya? Sholat kan tetap sah. Dan sekarang bapak kalau ke Masjidil Haram, perempuan laki sholat deketan kalau di bawah aja. Kalau orang samping tawaf, masa kita bilang nggak sah semua? Cuman kagak umum itu mah berlaku di Masjidil Haram. Jangan pakai di sini maksudnya gitu. Makanya sesuatu yang nggak umum itu nggak boleh difatwain. Nah kesalahan beliau itu adalah memfatwakan itu aja. Tapi kalau dibilang salah nggak salah kan? Kesalahannya karena memfatwakan yang tidak umum itu aja. Bukan masalah sholat, bapak sholat sampingnya sama istri sah. Orang makmum aja harus berdekatan kok. Sah sholatnya. Cuman kagak umum. Jangan dipraktekin di masjid. Jangan dipraktekin di musola geger. Perempuan boleh nggak aja? Boleh, nggak bisa tuh perempuan nggak boleh aja. Cuma tidak sunnah, yang sunnah adalah laki-laki, gitu ya. Nah, kan berarti perempuan boleh aja ya, sepakat ya. Cuma bisa nggak dipraktekin? Besok yang aja bini kita aja udah, yang laki bisa aja. Kan nggak bisa ya. Tapi salah nggak ada perempuan aja? Kagak, cuma kagak umum, gitu. Paham ya? Nah ini ilmu ke zaman akhir orang karena minimnya ilmu gampangnya lain, padahal belum tentu salah. Bisa jadi karena cuma nggak umum aja. Bisa tempat ya. Saya ada beberapa guru itu kalau beliau baca Fatihah Pak, di masjid beliau, ya tentunya di masjidnya sendiri, bukan di tempat lain. Itu pakai beberapa kiroah, bukan yang kita pakai itu, bukan yang Imam Abbas ya, bukan. Tapi bacanya model kiroah misalnya Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Nafi'. Ada beberapa guru saya seperti itu, cuma di masjidnya doang. Untuk sambil melatih santrinya, misalnya ya kiroahnya Imam Nafi' misalnya, itu menurut beliau nggak ada alaihim, ada itu alaihum. Hum itu kalau bahasa kita domir ya, kata ganti. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna kalau yang belajar bahasa Arab tuh. Kan nggak ada him. Orang belajar bahasa Arab semuanya tahu pasti. Dia, huma, hunna. Dia untuk satu orang, huma untuk dua orang, hum untuk lebih dari dua orang. Dia, huma, hum. Dia, huma, hunna kalau buat perempuan. Kan kalau bapak baca Allahumma firlahum, bukan Allahumma firlahin kan?
Nah, kalau menurut yang kita sepakati lagi, menurut yang disepakati karena ada Allah, makanya ianya muncul tuh. Aslinya Allah him. Cuman orang Arab berat nyebut Allah him, maka ianya itu ditampakin alai him. Nah, karena Allah itu huruf jar, maka humnya menjadi him, alaihim. Tapi Imam Nafi nggak berpendapat seperti itu. Salah satu imam qiraat sab'ah ya, nggak berpendapat seperti itu. Hum ya tetap hum, maka dia baca alaihum. Jadi tadi saya sampaikan, ada guru saya kalau imamin di masjid ya, kalau saya ngaji imam beliau ya tetap bacanya alaihum. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi jangan di sini. Ini mah cuma kasih tahu doang. Ada kayak gitu. Nah kalau yang kagak ngerti, wah sesat nih. Udah sesat. Padahal dia ini yang bodoh. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita nggak tahu sebetulnya, Pak. Tapi itu dibenarkan. Tapi ada juga ya benar gitu ya, tapi nggak umum. Nah ini harus dibedain. Ya. Jadi kalau lafaz alhamdulillah tadi, alhamdulillah ada yang mengucap alhamdulillah betul aja sebetulnya. Cuma nggak umum, nggak disepakati sama ulama gitu. Tapi kalau bicara benar nggak ya benar aja orang ada alasan. Intinya ilmu itu selama ada alasannya benar. Ya, intinya ilmu itu sebetulnya itu selama ada alasannya benar. Tapi kalaupun benar nggak ada alasannya tetap salah. Bapak kenapa sholat madhab kiblat? Ya nggak tahu dari sananya begitu. Ya salah. Masa kok jawabannya kayak gitu? Kenapa madhab kiblat? Ya habis alifas madhab ke sono ya ikut dia. Nggak bisa begitu. Karena perintah Allah. Karena saya disuruh sholat dengan menghadap kiblat, jadi benar. Tapi sekalipun bapak nggak madhab kiblat karena bapak nggak tahu, orang saya buka kiblatnya di sana, ternyata saya sholat di sana, oh ternyata kiblatnya salah ya, udah tinggal mundur. Jadi benar. Walaupun tadinya membelakangi kiblat. Ilmu tuh gitu. Jadi ilmu itu yang penting alasannya. Ya, tentunya prakteknya juga penting. Tapi praktek yang didukung dengan alasan itu yang disebut ilmu. Ya, praktek yang didukung dengan alasan itu yang disebut ilmu. Bapak nggak boleh jawab. Kenapa kamu sholatnya berdiri? Ya karena saya diajarinnya berdiri. Kalau saya diajarinnya duduk, ya saya sholatnya sambil duduk. Karena bisa begitu. Ya, harus dijawab. Ya karena ilmu fikih ketika orang mampu sholat berdiri harus berdiri. Jangan karena diajarin berdiri. Entah kalau guru kita nyungsep tali, pasti juga kita ketahui. Nggak begitu, ya. Jadi ilmu itu harus ada alasannya, gitu ya. Ya tambahin sedikit ya. Al-faidatul ula, adapun faedah yang pertama. Hahuna di sini yaitu al-fadhu, adapun lafaz-lafaz ya yang mirip. Salah satu ada 3 macam. Jadi yang mirip dengan lafaz alhamdulillah, ya, memuji atau terima kasih, itu ada 3 lafaz sebetulnya. Yang pertama alhamdulillah itu sendiri, lalu yang kedua wal madahu yaitu madah, itu yang kedua tuh ya, madahu, madiha yang dahu madahan. Lalu yang ketiga wasyukur dan lafaz syukur. Nah, syukur itu juga sama, memuji, terima kasih. Artinya sama. Nah, nanti itu yang akan kita bahas. Panaqulu maka kami berkata al-farqu adapun perbedaan bainal hamdi antara lafaz alhamdulillah wal madhi dan lafaz madh itu min wujuhin, ada beberapa bagian. Ya, ada beberapa hal yang membedakan lafaz hamdu dengan madh. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau untuk yang bacaan itu kan, kalau yang mazhab itu kan kita Syafi'i, berarti dari awal berwudu sampai dengan salam itu kita menggunakan semuanya mazhab Syafi'i. Tapi kalau bacaan itu contohnya yang kita pakainya Al-Habibie itu pada saat kita membaca Quran itu, tapi yang syur tadi, yang sudah syurata, nah ternyata kita nggak pakai syur. Nah itu apakah apakah diperbolehkan atau sah atau tidak? Kalau dalam membaca itu kan berbeda ya. Jadi maksudnya gini, 4 mazhab itu juga menyepakati 7 qiraat sab'ah. Begitu pula halnya imam qiraat sab'ah yang 7 itu menyepakati mazhab 4. Jadi sama-sama sepakat. Artinya andai kata kita sholat, misalnya ya, kita sholat dengan mazhabnya Imam Maliki, lalu membacanya dengan Imam Ibnu Katsir, sah sholatnya. Atau kita mazhabnya Imam Maliki, terus membacanya Imam Asim, sah sholatnya. Atau kita misalnya Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, terus kita
kita sholat dengan membaca Imam Ibnu Katsir, sah sholatnya, nggak ada pengaruh. Karena antara mazhab Quran dengan mazhab fikih itu beda. Itu yang nggak boleh itu ketika kita baca Quran kita mencampur adukan mazhab, nah ini nggak boleh. Ya sama seperti ibadah fikih, ya sama seperti sholat. Ya, bapak nggak boleh wudunya pakai Syafi'i, tapi sholatnya pakai Hanafi. Begitu dalam fikih kan seperti itu. Atau sebaliknya bapak wudunya pakai Hanafi, tapi sholatnya pakai Syafi'i. Contoh gampang deh, tadi saya sebutin Hanafi itu tidak mensunahkan doa kunut. Ya, dalam sholat subuh mazhab Hanafi tidak mensunahkan doa kunut. Tapi kalau mazhab Maliki sunnah. Nah yang kuat itu kan di Syafi'i, sunnahnya abad. Udah sunnah abad. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi karena bukan sunnah, ya ditinggalin nggak apa-apa. Kalau menurut mazhab Maliki karena sunnah disunahkan ya doa kunut. Tapi kalau nggak dibaca pun nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i karena sunnahnya abad, maka kalau nggak doa kunut sujud sahwi, kan begitu. Nah, andai kata ada orang ya wudunya pakai wudu Syafi'i itu paling gampang, pakai cepok jadi. Ya biasa bapak wudu lah tuh. Kalau Hanafi beda harus ditekan pak. Kalau Hanafi kan adalku ditekan. Saya nggak mau jelasin sih tentang lebar offset kayaknya. Offset ini kan bahasa tafsir. Ini ya. Jadi ketika bapak wudu pakai Syafi'i yang dipakai koksa, asal-asalan sah, lalu bapak sholat subuh kagak pakai kunut dengan alasan kan menurut mazhab Hanafi nggak sunnah, menurut mazhab Maliki sunnah biasa, nggak perlu sujud sahwi, maka sholatnya tidak sah. Berarti namanya intiqalul madhab, berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Wudunya pakai Syafi'i yang terpakai koksa, sholat subuhnya nggak pakai kunut yang bukan mazhab Syafi'i. Itu ya. Nah, sama dalam Quran itu begitu. Yang nggak boleh itu kalau digabungin. Misal, menurut ijma ulama, Bismillah itu kan termasuk Fatihah. Ya, Bismillah itu status Fatihah. Nah, tapi ada beberapa tadi aja ya, ada beberapa kaum ulama yang mengatakan Bismillah bukan bagian Fatihah. Makanya ini yang kita pelajarin awal nih. Ya, makanya kita dikuatin banget. Bismillah itu bagian Fatihah, Bismillah itu. Walaupun tetap ada beberapa ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian Fatihah. Nah, dia pengen baca model Imam Asim. Ihdinas siratal mau balikkan pakai yang saat ini, shotnya ditaswir, atau pakai yang Imam Suyuti yang shotnya tidak ditaswir. Ihdinas siratal gitu ya. Tapi karena dia membacanya riwayat Imam Asim, maka dia harus baca basmalah dong. Dan Imam Asim, Imam Hafiz harus pakai basmalah. Orang dia termasuk qiraah sabta. Lah kok dia ngambil imam lain yang berpendapat tidak perlu pakai basmalah, langsung alhamdulillah. Nah, berarti sholatnya nggak sah karena dia mencampur adukan bacaan Fatihah itu, gitu ya. Jadi fikih itu ada jalurnya sendiri, di Quran pun ada jalurnya sendiri. Bapak sholat pakai mazhab Hanafi, ya, baca Subhana Rabbiyal Azim itu 7 ya. Kalau Hanafi kan 7 kali, Subhana Rabbiyal A'lanya juga 7 kali. Boleh dengan ala bacaannya Imam Ibnu Katsir misalnya, boleh. Imam Ibnu Katsir misalnya zolnya nggak perlu pakai monyong. Subhana Rabbiyal Azim, biasanya Azim. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i harus dimonyongin, Azimi, gitu. Tapi bapak mau baca model dua-duanya sah, mau pakai model Imam Ibnu Katsir sah, pakai Imam Asy'ari atau Asy-Syafi'i juga sah, nggak pengaruh. Yang penting mazhab yang dipakai sholatnya Imam Hanafi atau Syafi'i yang kita pakai, itu aja. Ya, paham maksudnya ya? Jadi yang nggak boleh itu mencampur adukan dalam satu rangkaian. Tapi kalau satu bacaan ada masalah. Allah a'lam dan manfaat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.